Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 3 waktu yang apabila seseorang muslim dan seorang mukmin melakukan tidur dalam 3 waktu ini, maka rezekinya akan sulit. Ketika dia punya hutang, hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, usahanya akan susah maju. Pada waktu apa saja tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin rezeki semua makhluk Allah yang berada di atas bumi, baik itu manusia, laki-laki, perempuan, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, sudah jamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait rezekinya. Lantas ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rezeki, kesempitan ekonomi, maka ini perlu digarisbawahi. Pasti ada faktor penyebab, dan penyebab itu ada 2. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah penyebab yang kita lakukan oleh diri kita sendiri, sehingga rezeki kita sulit. Faktor eksternal adalah misalnya rezeki kita diganggu oleh orang lain. Maka daripada itu, dalam pembahasan ini kita akan fokus membahas penyebab rezeki seseorang itu sulit secara internal, yaitu bagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit, yaitu seperti kita melakukan aktivitas tidur dalam 3 waktu ini. Masa sih tidur bisa menjadi penyebab rezeki seseorang itu sulit? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ini yang berkata bukan saya, tapi saya mengambil ilmu ini dari para ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidur dalam waktu 3 ini akan menjadi penyebab rezekinya sulit? Misalnya ada orang yang tinggal dalam satu rumah dan orang itu melakukan hal ini. Seperti anak kita atau suami kita melakukan tidur dalam 3 waktu ini. Itu sama saja mempunyai efek kepada penghuni rumah lainnya. Yang pertama, aktivitas tidur yang bisa menyebabkan seseorang rezekinya sulit, hutangnya menumpuk, jualannya sepi, usahanya nggak lancar, adalah tidur setelah waktu subuh. Sebagaimana yang dikatakan seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan di dalam satu kitabnya bahwa tidur setelah sholat subuh itu dapat mencegah atau menghalangi rezeki. Kenapa waktu tidur subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki. Dan pada waktu subuh ini adalah waktu kismatul arzak, waktu Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Maka tidur setelah waktu subuh itu makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan misalnya. Karena mungkin Anda sakit atau Anda habis lembur dan membuat ngantuk banget. Atau karena ada sesuatu penyebab atau keperluan, maka itu tidak apa-apa. Tapi usahakan jangan sampai tidur setelah waktu subuh. Daripada tidur setelah subuh, lebih baik disarankan untuk bikin kopi. Setidaknya ada niat saat membuat kopi. Ya Allah, saya niat buat kopi agar saya tidak ngantuk dan tidak tidur setelah sholat subuh. Dan misalnya ibu-ibu ketika sudah sholat subuh, bersiap untuk masak dan nyiapin keperluan anak, nyiapin keperluan suami, nggak sempat zikir. Ibadah itu bukan hanya sholat dan bukan hanya baca sholawat. Bahkan bukan hanya puasa. Misalnya ada seseorang istri di pagi hari
nyapu, ngepel. Jika itu diniatkan ibadah, maka itu bisa menjadi ladang pahala, atau bahkan bisa menjadi pembuka pintu-pintu rezeki. Oleh karena itu, saat kita beraktivitas, harus niat beribadah supaya jadi ladang amal bagi kita. Ketika menyiapkan makanan untuk anak dan suami dengan niat yang baik-baik, itu akan menjadi hal yang menjadi penyebab rezeki itu akan terbuka lebar. Kemudian alasan kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau berdoa seperti ini, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, Rasulullah berdoa seperti itu. Kemudian kita sebagai umatnya ketika selesai sholat subuh kok malah tidur. Kemudian dalam kitab lain, kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh? Karena waktu tidur setelah sholat subuh itu dimakruhkan atau dilarang. Sengantuk apapun kita, jangan sampai tidur setelah sholat subuh, karena itu dapat menghalangi terbukanya pintu-pintu rezeki. Setelah matahari terbit, kemudian kita sholat duha. Waktu setelah sholat subuh adalah waktu ghanimah, waktu yang mengandung kekayaan dan mudah mendapatkan rezeki. Jadi gunakan untuk beraktivitas sambil berdoa dan berzikir kepada Allah agar rezeki lancar. Yang kedua, tidur yang dapat menyebabkan rezeki seseorang sulit adalah tidur setelah sholat asar. Biasanya waktu asar itu kadang sangat ngantuk kemudian kita tidur. Ini jangan sampai dilakukan. Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, bukan hanya rezekinya sulit, tapi dia bisa kehilangan akal sehatnya. Dan waktu asar itu waktu yang sangat mustajab. Kalau rezeki kita ingin lancar, hutangnya cepat lunas, maka jangan sampai lakukan tidur di setelah sholat asar. Kemudian waktu yang ketiga, yaitu setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Bagi seorang mukmin yang rezekinya ingin lancar, dan rezekinya ingin barokah, dan badannya ingin sehat, dan ingin segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka janganlah sesekali tidur di waktu ini. Karena tidur di waktu ini bisa menjadi penghalang terbukanya pintu rezeki kita. Salah satu amalan yang bagus setelah maghrib ialah membaca Al-Quran, baca surat Yasin, Al-Waqiah, dan bacaan-bacaan zikir. Itu bisa Anda lakukan sebagai upaya ikhtiar jalur langit untuk membuka pintu rezeki, membuka pintu kebaikan, hajat terkabul, hutang terlunasi. Itulah sahabat, 3 tidur yang dilarang karena dapat menghambat terbukanya pintu-pintu rezeki. Sampaikan ini ke keluarga kita, sampaikan ke anak kita, sampaikan ke suami kita, untuk tidak melakukan tidur pada 3 waktu ini, yaitu pada pagi hari setelah sholat subuh, dan setelah sholat asar, dan setelah sholat maghrib menjelang sholat isya. Sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.